Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan membaca 44 faedah tentang 10 Zulhijjah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Kita lanjutkan ke poin yang ke-32. Minat tijarati rabihati fi hadhihi al-ashri, di antara transaksi jual beli yang menguntungkan di 10 hari awal Zulhijjah ini adalah khatmatun kamilatun lil Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an secara penuh. Ma'tadabbur wa tafahum, disertai dengan tadabbur dan difahami. Bertahun-tahun kita membaca Al-Qur'anul Karim, tapi kita hanya sekedar membaca Arabnya saja. Maka mulailah dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Bacalah Al-Qur'anul Karim dengan arti, ditadabburi dan difahami. Fa innallaha yu'ti bi kulli harfin hasanatun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap hurufnya, memberikan kebaikan bagi setiap hurufnya. Ila ashri amthaliha, hingga 10 kalinya. Wal mudha'afatu fi hadhil ashri akid, dan di 10 hari Dzulhijjah ini akan dilipat gandakan lagi dan ditekankan lagi membaca Al-Qur'anul Karim dibandingkan hari-hari yang lainnya. Poin yang ke-33, afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Nabi SAW bersabda di sini, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal muslimu la yaktasiru ijtihaduhu fil qiyami ala layali Ramadan, bal yajtahidu aidan fi qiyami hadhihi al-ashr. Seorang muslim tidak sepatutnya hanya membatasi semangat untuk salat malam di bulan Ramadan saja. Bukan. Musim ketaatan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi di bulan Dzulhijjah juga berlaku musim ketaatan. Jangan sampai di Ramadan kita semangat, tapi di Dzulhijjah kita nggak semangat. Bahkan kita nggak bangun sholat malam. Na'udzubillah min dzalik. Naam, bal istahidu aidan. Bahkan hendaknya seorang muslim juga bersemangat fi qiyami hadhil ashri, melaksanakan sholat malam di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Karena sebagaimana disampaikan di awal tadi, bahwasannya termasuk jual beli, transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling menguntungkan adalah yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya membaca Al-Qur'an dan salat malam. Poin yang ke-34, liyakuna laka nasibun fi hadhil ayyam min qawlihi ta'ala, berusahalah Anda untuk menjadi orang yang memperoleh di hari-hari spesial ini sebagaimana firman Allah taala, wal mustaghfirina bil ashar, di dalam surat Ali Imran ayat 17, dan orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur, yaitu sebelum waktu subuh. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan mereka itu orang-orang yang beriman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, sedangkan pada waktu sahur di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ad-Dariyat 16 sampai 17.
Fahuwa waktu nuzuli al-ilahi. Karena waktu sahur ini adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wa qabulil istighfar, dan adalah waktu diterimanya permohonan ampun, wa ijabatid du'a, dan waktu dikabulkannya doa, wa i'ta'is sa'ilin, dan diberikannya permintaan orang-orang yang meminta kepada Allah. Fallahumma la tahrimna fadlak. Ya Allah, janganlah engkau jauhkan kami dari karuniamu. Maka ingat, orang-orang yang beriman itu mereka bangun untuk sholat malam. Berat tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka witirlah sebelum tidur. Sanggup bangun sebelum subuh, witir sebelum subuh. Karena kata Nabi SAW, kalau engkau khawatir akan memasuki waktu subuh, maka witir. 1 rakaat cukup. Tapi alangkah afdolnya kita bangun, melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat witir. Poin yang ke-35, as-sadaqatu min ajallit ta'at. Sedekah termasuk amal ketaatan paling mulia. Wa hiya burhanun li sahibiha wa hujjatun ala sidqi imanihi. Karena sedekah adalah cerminan dari pelakunya. Wa hujjatun ala sidqi imanihi, dan bukti atas ketulusan keimanan pelakunya. Wa yakunu sahibuha, dan pelaku sedekah nanti fi dhilli yaumal qiyamah, berada di bawah naungan pada hari kiamat. Taqiyu masari' as-su', yang membentengi dari serangan keburukan. Wa tukaffiru dzunub, dan sedekah menggugurkan dosa. Wa tudfi'u ghadbar rabbi, dan bisa memadamkan kemurkaan sang Rabb. Wa sabab lil barokah, dan sedekah penyebab turunnya keberkahan. Fil mali wa ziyadati rizqi, di dalam harta, dan sedekah sebab bertambahnya rezeki. Wa yukhlifullahu ala sahibiha, dan Allah akan memberikan ganti berupa kesuksesan bagi pelakunya. Wa fi hadhil ashri afdalu min ghairiha, dan bersedekah di 10 hari ini tentunya lebih utama daripada hari yang lainnya. Poin yang ke-36, min ahabbil a'mal ilallahi, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Bisilatin, baik dengan cara menyambung silaturahmi, au sadaqatin, atau dengan cara bersedekah, au qada'i hajatin, atau membantu memenuhi kebutuhan seorang muslim. Fa kaifa law kana fi hadhil ashri, lantas bagaimana lagi apabila amalan ini dikerjakan di 10 hari awal Dzulhijjah ini, maka tentunya lebih utama. Poin yang ke-37, minal birri, termasuk kebaikan adalah tafaqqudu ahlil hajj, mengunjungi keluarga orang yang sedang berhaji. Jadi keluarganya sedang berhaji, dia tinggal di kampungnya, maka hendaknya kita mengunjunginya, berziarah ke sana. Wal ihsanu ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Wa ri'ayatu atfalihim, dan serta turut menjaga anak-anak mereka. Kalau kita memiliki kelapangan, kita datang ke rumahnya, di situ ada anaknya, anak SD, mungkin masih bayi, mungkin masih kecil, belum baligh, belum bisa mencari nafkah, maka kita sedekah. Ini untuk jajan hari ini, mungkin kita kasih 5.000, Allahu Akbar. Besar pahalanya. Faman, Nabi SAW mengatakan, barang siapa jahaza hajatan, yang memenuhi kebutuhan orang yang sedang berhaji, atau khalafahu fi ahli, atau menggantikan posisi orang yang berhaji di tengah keluarganya, kana lahu mithlu ajri, maka ia mendapatkan pahala yang semisal dengan haji. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berhaji tersebut sedikit pun. Makna khalafahu qama maqamahu ba'dah, menggantikan posisi orang yang sedang berhaji, sehingga dia menjadi pengganti keluarga orang yang sedang berhaji. Bi ri'ayati umurihi fi ahli, berupa memperhatikan perkara-perkara dalam keluarga orang yang sedang berhaji. Jadi
Orang yang memenuhi kebutuhan orang yang berhaji atau menggantikan posisi orang yang berhaji di tengah-tengah keluarganya, di kampungnya, di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala orang yang seperti berhaji tersebut, seperti orang berhaji tanpa mengurangi pahala orang yang berhaji tersebut sedikit pun. Yang ke-38, minal ibadat al-azimah, di antara ibadah yang paling agung fi hadhil ashri, di 10 hari Dzulhijjah ini adalah salatul Id, ibadah salat Idul Adha. Tsumma taqarrubu ila Allah taala, kemudian mendekatkan diri kepada Allah taala bil udhiyah, dengan berkurban. Wa huma min sunanil huda, kedua hal ini termasuk sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat Id karena Tuhanmu, lalu berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Al-imsak fi hadhil ashri 'ani sya'ri wal azfar liman arada al-udhiyah, hendaknya di 10 hari Dzulhijjah ini menahan diri dari mencukur rambut, memotong kukunya bagi orang yang hendak berkurban. Nah, ibadatun tabtadi'u bi ghurubi syamsi, ibadah ini dimulai dari terbenamnya matahari di akhir hari dari bulan Dzulqa'dah. Nah, fil hadits, karena dalam hadis disebutkan, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menahan diri dari mengambil rambut, memotong rambut, mencukur, dan menahan diri dari memotong kukunya. Zada fi riwayah, di dalam riwayat lain ada tambahan hatta yudhahi, sampai dia menyembelih hewan kurban. Kalau sudah selesai menyembelih hewan kurbannya, maka dia sudah boleh untuk memotong kuku dan mencukur rambutnya. Poin yang ke-40, man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabdzul. Barang siapa mengetahui bahwa apa yang dia cari, nah dia tahu apa yang dia cari, maka dia akan mudah berkorban untuknya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, nah, ketahuilah sesungguhnya jualan Allah itu lebih mahal. Nah, transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dan ketahuilah sesungguhnya jualan Allah itu adalah surga. Fal nubadir ilal a'mal as-salihah, karena itu mari kita bersegera untuk beramal soleh. Wal natub ilallahi ta'ala taubatan nasuha, dan bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bitarkid dzunub wal ma'asi, dengan cara meninggalkan dosa dan maksiat. Wal iqla'i anha, dan berpaling dari dosa. Wan nadmi 'alaiha, dan menyesal telah melakukan dosa. Wal azmi 'ala adamil audah, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, dan bertekad untuk tidak melakukannya. Ma'araddil mazalim, di samping itu juga mengembalikan hak kepada yang pernah kita zalimi. Nah, barang yang pernah engkau ambil, ganti. Allah Subhanahu wa taala akan menyidangmu pada hari kiamat kelak. Barang yang engkau ambil, barang yang engkau curi, engkau kembalikan. Minta kehalalannya, minta maaf, ganti. Di sini disebutkan, di samping kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan hak orang yang pernah kita zalimi. Kita pernah menghina, kita pernah mencaci, kita pernah menuduh yang tidak-tidak, minta maaf, datangi rumahnya. Hak yang kita ambil ganti. Jangan sampai kita masa bodoh. Engkau tidak akan pernah bisa masuk surga sampai engkau diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang ada padamu akan dipindahkan kepada orang lain yang pernah engkau zalimi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana dzanbu muta'alliqan bi adami, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka dikembalikan. Engkau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Tapi kepada manusia, engkau enggak tahu dia maafkan engkau atau tidak. Nah, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan hak orang lain yang pernah engkau zalimi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau bisa tenang tidurnya sedangkan hak orang lain masih ada pada dirimu? Engkau berhutang, engkau masa bodoh bayarnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.
Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, semoga saja Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Poin yang ke-41, min fiqhil muslim ayajma'a fi hadhil ashri bainal ibadat al khassati bihi kadzikri was salati wal ibadat wal a'mali salihah dzatun naf'i al muta'addi liyazdada naf'uhu wa ya'zumu thawabuhu. Di antara bentuk fahamnya seorang muslim adalah hendaknya dia mengkombinasikan, menggabungkan 10 hari Dzulhijjah ini antara ibadah-ibadah yang bersifat khusus seperti zikir dan sholat dengan ibadah-ibadah dan amal soleh yang bermanfaat lainnya. Jadi kita zikir insya Allah akan kita lakukan setiap harinya, kemudian sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka hendaknya kita melakukan amal soleh yang memberikan manfaat agar dapat menambah manfaat dan besar ganjaran pahalanya. Poin yang ke-42, al-amalu salihu fi hadhil ashri wa ijtinabul ma'asi yurabbil muslima ala ta'zimi sya'airillah. Melakukan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini dan menjauhi kemaksiatan dapat mendidik seorang muslim untuk mengagungkan syiar-syiar Allah wa hifzi hududihi, dan menjaga batasan-batasan Allah. Fahiya ashrun fi syahrin haramin, karena 10 hari ini di bulan haram. Dzulhijjah ini adalah bulan haram. Wa qad qala ta'ala 'anil ashhuril hurum, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang bulan-bulan haram, dan janganlah kamu menzalimi diri kalian, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian fihinna anfusakum, di dalam bulan-bulan ini. Wa qala ta'ala dzalika, dan Allah berfirman, oleh karenanya wa man yu'azzim sya'airallah, orang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal ini timbul dari ketakwaan dalam hati. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman Allah Subhanahu wa taala, dzalika, hal itu, wa man yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah haramkan, fa huwa khairun lahu, maka itu lebih baik baginya inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-43, al-amalus salihu fi hadhil ashri, di 10 hari istimewa ini melakukan amal saleh, wa tazawwudu fihi minat ta'at, dan mempersiapkan bekal di dalamnya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, wal khairat, dan berbagai macam kebaikan, wastithmaru hadhil munasabah, dan berinvestasi di momen langkah ini, allati la takarraru fil 'am, yang tidak berulang-ulang kesempatannya di dalam setahun. Nah, maksudnya apa? Belum tentu kita ketemu di tahun depan dengan Dzulhijjah. Wa khairu tarbiyatin li nafsi, maka hal ini adalah pendidikan yang baik bagi jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadatil iman, dan menambah keimanan. Liyakuna dzalika dafi'an, hal ini dapat memicu dan memotivasi lil amali tawalis sanah, untuk beramal penuh selama setahun. Poin yang ke-44, poin yang terakhir ini ya. Zaujatuna wa auladuna amanatun, istri dan anak-anak kita sejatinya adalah amanat fi a'naqina, di leher-leher kita. Wa fil hadits, dalam hadis disebutkan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Falnajtahid fi tarbiyati auladina, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita ala ta'zimi hadhil ashri, untuk mengagungkan 10 hari yang mulia ini, wa targhibihim fi ta'ah, mendorong mereka untuk beramal ketaatan di 10 awal Dzulhijjah, wa tamrinihim 'ala dzalik, dan melatih mereka tentang 10 awal Dzulhijjah. Wa bayani fadliha, dan menjelaskan keutamaan 10 Dzulhijjah lahum qabla dukhuliha liyasta'iddu, sebelum masuk waktunya agar mereka bisa bersiap-siap. Wa an nakuna qudwatan lahum, hendaknya kita menjadi suri tauladan, contoh bagi keluarga kita fi ta'zimiha, dalam mengagungkan hari yang mulia ini. Fal ghanimatul ghanimah, fal ghanimatul ghanimah, maka keberuntungan dan keberuntungan, wal amalal amalah, dan beramal qabla nuzulil ajal, sebelum ajal datang. Kemudian Syekh mengatakan, nas'alullaha ayyuwaffiqana wal muslimina ila igtinami mawasimil khair. Saya memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar mempergunakan kesempatan musim-musim kebaikan ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk berzikir kepadanya, beribadah kepadanya, dan bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatihi, dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan kitab 44 faedah 10 Dzulhijjah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semua kesalahan murni dari diri pribadi dan dari syaitan. Adapun kebenaran murni datang dari Allah Jalla Jalaluh dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kurang mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.